Ini dapat perunggu lama lera. Ini karya tulis Badan POM juara 1. Iya, iya. Ini penghargaan pendidikan 2018. Ini Putri Cilik Indonesia, Nona Rondo. Iya, iya, begitu. Oh, hebat. Iya, iya. Makasih. Ini ruangan saya, tapi kita di luar. Iya. Mari. Wow, jalan ya. Iya, mari. Ini saya di sini dari 2015. Iya, 2015. Iya, ini piala terbaru nih. Itu emas Indonesia yang kotak. Emas Indonesia. Ini yang gerak dari kita. Iya. Itu penghargaan pendidikan. Karya tulis tentang Ya, apa? karya tulis itu yang dari Kementerian itu tentang peran media sosial untuk pertumbuhan karakter. Jadi dia tulis ya monogram dan Instagram di Provinsi NTT. Oh, Jadi iya. salah satu yang emas itu di sana. Nah, habis itu yang laporan kami bawa. Iya, iya. Saya mau ketemu Iya. dia, San. Lalu mereka juga ada bulletin kolumna di sini. Nanti kita kasih lihat. Mari, tepuk tangan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Aku cinta Sveksano. Aku cinta Sveksano. Tambah satu, aku cinta Gubernur Dr. Victor Bungkilu Leskoda. Aku cinta Sveksano. Ulang, jadi tegas, aku cinta Gubernur NTT Dr. Victor Bungkilu Leskoda. Aku cinta Sveksano. Anak-anak tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Sama rombongan yang kami hormati, yang kami kasihi, Ibu Asisten 1, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Katolik Santo Yosef 1, SD Katolik Santo Yosef 2, SD Katolik Santo Yosef 3, SD Katolik Santo Yosef 4, dan SMP Katolik Santo Yosef Mekoten. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang dan bersyukur berterima kasih kepada Bapak Gubernur bersama rombongan Ibu Asisten 1 dan para pimpinan perangkat daerah yang hadir di sekolah kita, SMP Katolik Santo Yosef Mekoten, sekolah penggerak tahun 2021, sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Kupang, NTT dan Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, perkenankan Romo menyampaikan selamat datang dan 1-2 ungkapan kegembiraan. Dalam beberapa hari ini Romo tidur tidak tenang, menunggu kepastian apakah Bapak Gubernur mau datang ke sini atau tidak. Ternyata sedang hari Jumat kami diberi kabar bahwa Bapak akan datang, dan saya tidur nyenyak sambil tetap waspada, berjaga-jaga dan berdoa, mempersiapkan tempat ini teristimewa anak-anak, karena kami mau bercerita bersama Bapak Gubernur. Selamat datang di SMP Santo Yosef, Bapak Gubernur. Saya memang sejak lama berdoa dengan Bapak Ibu guru dan anak-anak supaya Bapak datang ke sini. Ini salah satu sekolah dengan usia sudah 55 tahun, menghasilkan sudah ribuan alumnus. Mantan Menteri Lingkungan era Megawati Soekarno Putri, Bapak Solikeraf adalah alumnus dari sini. Banyak anggota DPR, pejabat, pendeta, pastor, suster lahir dari rahim SMP Katolik Santo Yosef Mekoten. Sekarang di tahun ajaran 2021-2022 ini kami memiliki siswa-siswi sebanyak 461 orang dari berbagai suku, agama. Ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, ada Hindu. Begitupun Bapak Ibu guru dari berbagai suku juga, dari Flores, Sumba, Timor, Alor. Ya. Dan SMP Santo Yosef adalah sekolah yang sangat Flobamora dan sangat Indonesia. 461 siswa-siswi bersama 55 guru dan pegawai Bapak Ibu. Lalu sejak tahun 2015 kami dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di tempat ini.
sekolah ini selalu menghadirkan prestasi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah alasan kuat dan doa kuat mengapa saya mengundang dan mendaulat Bapak Gubernur yang terkasih datang ke sini. Karena Bapak Gubernur juga dalam dunia intelektual adalah teladan bagi kami. Bapak Gubernur adalah seorang dokter. Satu pencapaian intelektual yang bagi kami adalah inspirasi dan motivasi. Tepuk tangan anak-anak. Dan kalau kita melihat deretan prestasi, Bapak Gub tadi sudah singgah di itu namanya lorong prestasi, dan tadi di ruangan saya. Terima kasih, ruangan saya sederhana tetapi di situ banyak prestasi anak-anak di tempat ini. Jadi untuk bidang literasi dan prestasi seni pengetahuan anak-anak di sini selalu unggul. Selamat pagi. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Gereja, desa-desa, dimanapun salam-salam nasional ini selalu kita sampaikan sebagai bentuk komitmen NTT yang juga adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bapak setiap kali beliau menyampaikan pikiran, sambutan, pidatonya di depan umum, salam-salam nasional ini menjadi salam kebangsaan. Jadi Romo dan semua, saya setiap kali kumpul dengan para gubernur se-Indonesia, saya bilang, kalau Bapak Ibu datang ke NTT, menghadiri misa atau gereja di setiap gereja-gereja di NTT, setelah misa atau kebaktian, dipersilahkan bicara. Bila para gubernur se-Indonesia itu menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti dalam gereja itu akan disambut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila itu saya pastikan sebagai gubernur, karena itu saya ajar ulang-ulang. Jangan sampai gubernur sudah ngomong begitu, orang datang tidak ada jawab, malu gubernur ini. Tapi saya juga bilang, saya mau tanya, apakah di masjid Bapak Ibu saudara-saudara di seluruh pelosok yang menjadi gubernur, bisakah di dalam masjid itu menyapa salam bila satu saat saya hadir di tengah-tengah saudara-saudara saya di masjid? Nah, itu saya selalu menggugat itu untuk bagaimana kebinekaan dan keragaman Indonesia itu terus terjaga dalam semangat kehidupan kita. Yang saya hormati, saya banggakan Romo Kepala Sekolah SMPK Santo Yosef. Saya punya wakil gubernur, siapa namanya? Yosef Naisoi. Yosef Naisoi, belum Santo dia. Ya, jadi itu saya punya wakil gubernur, dan itu wakil gubernur kita semua. Doakan mudah satu saat beliau menjadi santo nanti di surga. Anak-anak semua yang saya banggakan, saya gembira kalau datang ke SMP. Kenapa gembira? Karena dulu waktu saya SMP itu tempat saya nakal dulu, jadi saya gembira kalau sampai. Saya tidak masuk anak berprestasi di SMP. Kalau berprestasi baik, gubernur kalian ini tidak dapat. Berprestasi buruk, dia paling dapat lagi. Karena suka kunci guru di dalam toilet. Ada guru yang tiap hari marah saya terus. Jadi saya lama-lama saya melihat dia nanti kalau dia masuk toilet, saya kunci dia dari luar. Tapi anak-anak tidak boleh ikut ya. Itu tidak baik. Dulu nakal begitu tidak baik. Nah, hadir kenapa itu menjadi kesenangan tersendiri? Karena saya sedang melihat diri saya waktu saya SMP. Tapi ada kemajuan hebat setelah saya datang di SMPK Santo Yosef. Tidak seperti kami dulu SMP. Hebat luar biasa, berprestasi luar biasa. Dan kenapa Romo saya datang ke sini? Waktu disampaikan bahwa akan ada audiens dari Romo, kepala sekolah, para guru-guru
yang ingin menemui gubernur karena sekolahnya anak-anaknya berprestasi. Saya bilang kalau mereka berprestasi bukan gubernur menerima, gubernur yang datang kepada mereka. Baik anak-anak, Romo dan semua kita, dunia pendidikan, dan memang pendidikan itu adalah salah satu dan bahkan satu-satunya cara untuk manusia itu mampu memperkenalkan identitas diri lebih baik kepada sesama. Jadi tanpa pendidikan tidak bisa. Dan jangan ikut seperti saya. Dulu saya pemalas belajar, pemalas baca. Di SMP itu nakal terus. Sekolah tidak pernah masuk. Makanya nanti setelah itu bayarnya mahal. Waktu saya umur 21 tahun dan sadar pentingnya sekali pendidikan dan penting sekali ilmu pengetahuan, maka saya bayarnya mahal. Mahal kenapa? Karena saya harus tidur 1 hari 1 jam untuk mengejar ketertinggalan saya. Jadi jangan ikut saya. Kalau nanti bayarnya mahal, tidur cuma 1 jam. Jadi dokter bilang kalau tidur yang baik itu 6 jam baru sehat. Nah saya buktikan 1 jam selama 5 tahun sehat terus sampai sekarang. Tapi karena saya tertinggal lama. Nah, dulu kalau tiap dapat buku, dapat uang, semua orang beli jam tangan, beli sepatu baru. Nah, saya beli buku. Hobinya beli buku. Jadi hobinya itu ada 2 saya, gubernur NTT itu dulu. Hobi pertama berantem, berkelahi. Itu hobi pertama. Jadi kalau berkelahi hobi betul. Hobi kedua membaca. Nah, 2 hobi itu menyelamatkan saya. Jadi kalau ada yang mau berkelahi, nah, boleh juga. Tapi kalau ada yang mau diskusi, boleh juga. Nah, jadi boleh nakal tapi pintar. Jangan nakal, otak tidak ada. Orang duduk-duduk, mata melotot-melotot, pikir pintar, padahal lupanya bodoh. Dan Romo kepala sekolah, teman-teman guru semua di SMK 1 Yosef, bahwa begini, ternyata manusia itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh manusia itu. Seorang profesor dari Stanford University, dia melakukan penelitian terhadap seluruh siswa yang matematikanya itu dapat minim, siswa-siswa itu. Bahkan guru-guru matematikanya menganjurkan dia nanti tidak boleh ambil jurusan yang ada hubungan dengan matematika. Maka profesor ini tertarik untuk melakukan penelitian. Lalu dia menemukan bahwa tidak ada manusia, tidak ada anak-anak didik yang tidak bisa matematika. Yang salah adalah pembimbingnya yang tidak mampu membuat model-model lain agar anak itu mampu punya interest, ketertarikan untuk melihat model itu menjadi model terbaik dan dia menyukai dan dia belajar. Dan dapat dibuktikan bahwa anak-anak yang berkumpul dari mereka yang tidak mengerti matematika itu, akhirnya mereka menjadi profesor-profesor matematika dalam perjalanan hidup mereka. Jadi tidak ada yang bodoh. Karena apa? Karena setiap anak dilahirkan ada 86 miliar saraf di dalam kepala kita, neuron, namanya neuron. Jadi kalau nanti Google neuron plastisitas, nah kalau buka kita Google situ, itu akan temukan bahwa ada 86 miliar neuron di setiap kepala manusia. Jadi ada kadang-kadang manusia, anak-anak itu tidak pakai karena interestnya tidak ada. Guru-guru mengajar, mata main berotot, bodoh mati, pintar sedikit, anak stres. Anak stres. Begitu stres, mereka tidak mau lagi. Kalau guru matematika besok begitu, matematika jam pertama 8.20, sukses perut sakit dari rumah. Itu ketemu waktu lagi tua muka jahat begitu, kita tengah mati. Nah, itu zaman dulu, guru-guru zaman dulu. Tapi guru-guru sekarang dengan modal seluruh manusia memiliki 86 miliar neuron di kepalanya, maka setiap pembimbing yang sebut guru itu wajib mempunyai konsep pada setiap anak dengan konsep yang berbeda-beda. Tidak setiap manusia menerima konsep yang sama. Ada yang lebih cocok konsep bercerita. Jadi satu saat mama pergi ke pasar. Mama pergi mau belanja buah apel 2 buah. Tambah lagi semangka 2.
Kalau bapak di rumah hitung berapa itu semangka, tertarik kok. Ini anak hobi makan buah. Maka anak yang hobi makan buah ini, dia tertarik untuk berhitung betul karena dia hobi makan buah. Nah, kalau hobinya makan nasi terus nanti perut naik, nah itu jangan salahkan. Nah itu orang-orang ini kan, jadi anak-anak yang dirangsang, dia terbiasa terhadap interestnya, dia interest apa-apa. Jadi itulah dunia pendidikan dan menolong kita. Dari 20 itu saya yakini di dalam sana. Pertama, namanya Gajah Mada. Seluruh Indonesia tidak ada yang nama Gajah, nama Mada, kecuali di Sabu. Ada nama Gajah, ada Marga Mada. Kalau namanya Gajah, Marga Mada, maka Gajah Mada. Semua ada di sana. Nama Mada Gajah, Gajah Mada, semua banyak di sana. Itu pertama. Kedua, di seluruh Indonesia tidak jarang punya peninggalan seperti telapak kaki Gajah Mada. Tidak ada. Di Sapira itu ada telapak kaki yang diyakini telapak kaki Gajah Mada. Ada sumur Maja. Lalu terakhir sumpah Gajah Mada. Apa sumpah Gajah Mada, anak-anak? Nah, yang tahu, jangan berisik ya. Yang tahu 1 juta. Sumpah Gajah Mada. Maju. Jangan google dulu. Hendro, jangan ngomong di situ. Siapa dapat tahu 1 juta? Ini pasti sudah sedikit-sedikit. Mahapati Majapahit Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Sampai di situ sah? Di bawah. Sudah, berarti 500.000 saja. Setengah satu. Siapa yang lebih lengkap? Siapa yang lebih lengkap? 500.000, 1 juta lagi. Siapa lebih lengkap? Maju. Sudah, nanti yang bayar nanti sebentar. Baik. Coba lengkap. Sumpah Mahapati Majapahit yang bernama Gajah Mada. Belum bisa makan kelapa sebelum Nusantara disatukan. Itu masih kurang sedikit, dapat 700.000 saja. Coba, siapa 1 juta? Itu mau google dulu. Anda mau google dulu. Mari cepat, ayo google dulu. Mas sudah? Mari dulu. Coba, sumpah Gajah Mada. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan berpuasa. 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 Ya, dapat 250.000. Ada lagi? Kalau tidak ada, dengar baik-baik. Supaya besok jangan salah lagi. Sumpah Gajah Mada. Saya tidak akan makan buah maja sebelum saya mempersatukan Nusantara. Buah apa? Maja. Maja itu orang Kupang bilang apa? Dila. Buah dila. Betul, siapa itu jawab tadi? Itu dia laku. Buah dila. Maja di Jawa itu pahit. Maja di Pulau Sabu dan NTT manis dan enak. Zaman itu dimakan oleh para raja. Buah maja, buah dilang itu buah maja paling enak. Karena itu sumpahnya saja ketahuan. Tidak mungkin orang Jawa makan buah maja. Orang NTT lah, itu pasti orang Sabu makan buah maja. Karena di Sabu saking keringnya itu buah andalan. Jadi karena itu lewat Romo Kepala Sekolah, siapkan tim penelitian dari SMP, SD, SMA. Kita nanti sampai perguruan tinggi kita melakukan penelitian riset itu. Kita mau untuk menggugat sejarah Indonesia karena memang tokoh ini adalah tokoh datang dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sabu Rejua. Bahkan di Pulau Sabu ada desa yang namanya Mule Tanah Jawa. Masa bisa orang datang tiba-tiba Mule Tanah Jawa, tiba-tiba tidak mau, dari mana mas, dari mana mbak, datang mana rumah tanah desa. Rumah desa itu mana bisa rumah Romo. Tidak mungkin kalau tokoh tidak tokoh hebat. Karena tokoh hebat lah pasti dia begitu pulang
dia ganti Mule Tanah Jawa, nama itu tempat itu. Nah, karena itu perlu diriset lanjut. Nah, karena itu saya inginkan bahwa dalam perjalanan kita untuk melakukan pendidikan formal, saya harapkan Romo Kepala Sekolah lewat Kepala Dinas baik Kota Kupang maupun provinsi, kita terbiasa membawa anak-anak di lapangan. Karena kita punya kelemahan pendidikan kita adalah kita sedang mengisi anak-anak dengan kognisinya, buku-buku yang ada tanpa mereka memahami identitas kelokalan mereka. Apa sih yang kamu punya hari ini di NTT? Mamanya komodo kita punya. Apa sih kamu punya? Kamu punya gula, kami punya gula aren yang tak terbatas. Kamu punya kelapa, kami punya pohon lontar. Kami punya pohon gawang beribu-ribu hektar pohon gawang yang akan biasanya menghasilkan gula yang sugarnya itu. Nah, itu berbagai-bagai kekayaan. Kita memiliki teluk yang indah-indah, yang tempat untuk melakukan budidaya perikanan ke depan. Cerita saja, tidak perlu anak-anak itu tertarik, cerita saja. Karena dengan cerita datang lihat anak-anak itu makin lama setelah mereka sekolah dan mereka punya hipokampus sudah terisi, maka satu saat itu akan membuat mereka akan mengambil langkah dalam pilihan-pilihan moral mereka untuk menentukan langkah mereka. Jadi saya ingin datang ke tempat-tempat seperti ini, Romo, untuk bagaimana mengajak kita untuk mengisi ruang-ruang kosong di lapangan yang tidak terisi selama ini dengan baik. Anak-anak itu bawa ke Mutis, anak-anak itu bawa ke Fatuleu, anak-anak dibawa ke Timau karena Timau, ada apa di Timau? Anak-anak nanti angkat tangan, dapat 1 juta. Nanti ada apa di Timau? Observatorium ruang angkasa, dapat 1 juta. Di Timau nanti ada observatorium ruang angkasa, tempat melihat bintang itu. Nanti seluruh Asia Tenggara akan hadir di situ untuk melihat bintang di Gunung Timau. Gunung Timau itu ada di ND, betul? Ada di ND, betul? Salah pernah? Di mana? Ampun, salah ini. Saya pikir di ND itu salah saya. Nah, itu karena itu saya harapkan ini pendidikan ke depan itu pendidikan yang selain dari memahami kognisi dan pengetahuan dasar, juga ikut berperan. Pendidikan formal itu berperan juga membangun pemahaman anak-anak didik terhadap kekuatan dan local based resource-nya Nusa Tenggara Timur. Jadi apa nama pohon di Nusa Tenggara Timur yang oleh WHO disebut pohon ajaib? Maju. Pohon ajaib di Nusa Tenggara Timur adalah pohon marungga. Pohon marungga, 1 juta rupiah. Jadi itu pohon disebut pohon ajaib. Jadi semua sudah makan, sudah minum teh kelor belum? Rasanya apa? Belum pernah dicoba. Nanti undang ke ruang gubernur kasih yang bunga kelor, dia punya kembang kelor dari dari daun kelor dan dari biji kelor, itu sangat manis dan sangat enak. Itu grade A, kelas 1-nya kelor yang akan kita ekspor keluar dari NTT. Lalu Nusa Tenggara Timur itu juga punya banyak sekali potensi. Di Indonesia ada berapa destinasi super prioritas? 1 juta. Berapa? Destinasi pariwisata super prioritas. Maju. Yang lagi. Kalau salah kamu ada harapan. Berapa destinasi super prioritas di negara Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo ditetapkan? 7.
7. Coba sebutkan. Labuan Bajo, 1. kalau Kalimutu, Ini mutu itu di NTT. Satu saja. Ah, dapat 250.000. Dapat 250. Ah, kamu maju. ada 7, salah satunya Komodo di Manggarai. Apalagi? 7, kalau sebut 7 berapa mana saja? Ada 7, lalu King Beach, Ah, dapat cuma 250. Bapak Presiden telah menetapkan 5 tempat pariwisata super prioritas. Coba ada yang tahu? Coba. Mandalika, Ya, Mandalika, Mandalika, Labuan Bajo, Labuan Bajo, Danau Toba, Danau Toba 3, Raja Ampat, Raja Ampat, salah. Jadi dapat 500.000 saja. Sekarang kamu. 5 Labuan Bajo, Labuan Bajo 1, Borobudur 2, Likupang, Likupang 3, Mandalika, Mandalika 4, Danau Toba 5, 1 juta rupiah. Komodo, Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo langsung ditunjuk oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai salah satu destinasi super prioritas. Yang rajin sekolah, yang baik, bersatu, yang berprestasi dan yang mau menulis tentang Komodo, Taman Nasional ditanggung oleh gubernur. Nanti liburan pergi ke Taman Nasional Komodo, tapi yang pergi semua yang pergi, kalau tulisannya tidak baik harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh gubernur. Jadi semua pergi harus tanggung jawab. Setuju? Nah, boleh sebanyak-banyaknya pergi, tidak apa-apa. Kenapa? Nanti setelah bulan Juli ini harus izin gubernur. Kalau tidak bisa masuk. Kenapa mesti riset? Kalau di sana bulan Juli nanti semuanya untuk masuk Taman Nasional selain Pulau Rinca, seluruh Taman Nasional itu yang masuk hanya pakai members only. Satu members harganya 15 juta rupiah. Jadi mau bisa masuk Taman Nasional. Kalau tidak punya members, tidak diperkenankan masuk ke depan. Membernya cuma 50.000 buah.